Daun mangga, daun salam, dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Bayu Saputra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah puisi dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita pada hari ini. Sebelum memulai presentasi materi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fuji Astuti dengan NIM A1B1240062 sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan hebat saya. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap waktu adalah belajar. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrean dengan NIM A1B1240068 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Novita Agnesia dengan NIM A1B1240066. Saya sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menjabarkan materi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dramatisasi puisi. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari dramatisasi puisi. Teman-teman bisa lihat di PPT, dramatisasi puisi merupakan bentuk kreativitas dari menjadikan puisi sebagai teks pertunjukan. Tradisi ini sudah cukup lama teman-teman dikenal. Ada yang menyebutkan sebagai bentuk kreatif dari tradisi membaca puisi. Namun dapat kita simpulkan secara sederhana teman-teman bahwasanya dramatisasi puisi dapat diartikan sebagai mementaskan puisi atau membentuk sebuah pertunjukan puisi secara teatrikal dengan memasukkan konvensi-konvensi teater dan tata panggung. Nah, seperti drama pada umumnya, dramatisasi puisi juga memiliki naskah teman-teman, titik naskahnya dan juga tata panggung. Jadi dalam dramatisasi puisi kita bisa melihat gerakan ataupun seperti drama. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan tentang dan menjabarkan dari pengertian definisi dramatisasi puisi. Nah, selanjutnya yaitu sejarah dan kontroversi dramatisasi puisi. Tentunya teman-teman, dramatisasi puisi ini lahir. Cikal bakal dramatisasi awalnya muncul di hari kemerdekaan teman-teman. Biasanya menjelang upacara puncak 17 Agustus. Ada sekelompok orang yang bersikap sebagai pejuang dengan bambu runcingnya dan dipandu dengan pembacaan puisi. Maka rakyat ataupun yang mendengarkan bergemuruh serta endingnya adalah teriakan merdeka, merdeka. Saat itu namun tidak sebut sebagai dramatisasi puisi dalam judul acara biasa. Malahan apa yang mereka sampaikan itu disebut dengan deklamasi puisi karena mereka sembari memperagakan ataupun memberikan ekspresi ketika membaca puisi. Namun teman-teman, dari sinilah cikal bakal lahirnya dramatisasi puisi itu sendiri. Oleh karena itu kita harus bisa mengenal dan mengingat sejarah dramatisasi puisi dan bisa mengimplementasikan sejarah tersebut untuk pembuatan puisi di selanjutnya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan definisi dari dramatisasi puisi dan juga cikal bakal serta kontroversi dalam dramatisasi puisi. Nah, selanjutnya kita akan menjabarkan tentang tujuan dari dramatisasi puisi itu sendiri. Nah, tujuan dari untuk dramatisasi puisi yang pertama yaitu untuk menghidupkan puisi itu sendiri tentunya teman-teman. Dalam dramatisasi puisi itu memungkinkan penonton untuk melihat puisi secara langsung, bukan hanya mendengarkannya secara lisan tapi mereka bisa melihat peragaan, ekspresi wajah, dan juga tentunya penggunaan properti yang tentunya menarik untuk kita lihat dan kita saksikan bersama. Yang kedua ada itu memvisualisasikan isi puisi. Nah, dramatisasi puisi ini bertujuan untuk memberikan wujud visual pada ide perasaan atau peristiwa yang digambarkan dalam puisi yang disampaikan. Ini membantu tentu untuk penonton lebih mudah memahami puisi ketimbang hanya mendengarkan puisi saja. Dan jadi dramatisasi puisi ini bisa bertujuan untuk menggambarkan ataupun memvisualisasikan pesan yang disampaikan. Yang selanjutnya itu menghasilkan pengalaman yang interaktif. Dramatisasi puisi tentunya melibatkan seseorang penonton agar bisa menyaksikan langsung nih. Jadi teman-teman bisa datang untuk menyaksikan dramatisasi puisi itu bisa mendapatkan pengalaman dan juga bisa melihat penampilan yang spesial serta bisa mungkin sharing ataupun bertanya tentang puisi kepada orang yang tampil. Yang keempat itu adalah memperdalam apresiasi puisi. Nah,
Tujuan dari dramatisasi puisi ini selain untuk mendapatkan hiburan dan juga kita memahami pesan yang disampaikan, tujuannya adalah juga untuk bisa kita lebih mengapresiasi puisi. Dengan dramatisasi puisi kita bisa lebih mudah nih memahami pesan yang disampaikan sehingga kita bisa berkomentar terhadap pesan atau puisi yang disampaikan oleh para pembaca. Oke, selanjutnya tujuan dari dramatisasi puisi adalah untuk memberikan dimensi baru pada puisi itu sendiri. Teman-teman, sebelum puisi itu diolah menjadi dramatisasi puisi, mungkin kita sulit untuk memahami pesan apa yang ada dalam puisi yang disampaikan sebelumnya. Nah, setelah menjadi dramatisasi puisi, kita lebih mengerti terhadap pesan apa yang disampaikan. Karena dramatisasi puisi ini bisa memberikan gerakan ataupun ekspresi secara langsung oleh para pembaca, sehingga penonton lebih mengetahui dan juga dalam dramatisasi puisi itu ada properti dan juga alur serta naskah dari puisi itu asli. Yang selanjutnya yaitu ada yang terakhir, yaitu tujuan dari dramatisasi puisi adalah untuk mempertahankan eksistensi sastra pada saat ini. Tentunya teman-teman, dengan kita memperbarui ataupun mengikuti perkembangan dramatisasi puisi, kita akan memberikan ataupun mengenalkan kepada generasi muda tentang dramatisasi puisi, bahwasanya puisi itu bisa disampaikan dengan drama, bukan saja dengan hanya membaca ataupun hanya dengan deklamasi. Tentunya teman-teman, dengan harapannya dramatisasi puisi ini bisa memberikan pemahaman kepada kita sebagai generasi muda dan terkhususnya mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia agar mencintai sastra dan juga puisi itu sendiri. Sekian dari pembahasan materi tentang pengertian dari dramatisasi puisi, terus juga ada sejarah dan juga kontroversi dramatisasi puisi, dan yang terakhir yaitu ada tentang tujuan dramatisasi puisi. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dramatisasi puisi. Nah, unsur-unsur dramatisasi puisi ini memiliki beberapa contoh. Yang pertamanya itu dialog. Dalam puisi yang didramatisasi, dialog itu memainkan peran penting. Percakapan antara tokoh-tokoh yang terlibat tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk membangun relasi antar karakter, serta memicu konflik yang mendalam dalam pertunjukan. Nah, yang selanjutnya yaitu penokohan. Agar dapat dipahami dengan baik oleh penonton, setiap tokoh dalam puisi harus digambarkan secara jelas dengan karakter yang kuat. Hal ini bisa ditransmisikan melalui dialog, gerakan, serta ekspresi wajah dari para pemain. Yang selanjutnya yaitu latar dan kostum. Latar dan kostum berfungsi untuk menciptakan suasana yang selaras dengan tema puisi, sekaligus mempelajari konteks ceritanya. Pemilihan latar belakang dan kostum yang tepat dapat meningkatkan daya tarik visual dan memberikan kesan mendalam kepada penonton pastinya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengolahan vokal dan gerakan. Para pemain harus terampil dalam mengolah vokalnya masing-masing dan gerakan mereka juga tentunya untuk menyampaikan peran puisi secara efektif. Intonasi, nada, dan ekspresi vokal dapat mempertegas makna di setiap kata-katanya. Sedangkan gerakan tubuh berfungsi untuk menggambarkan emosi serta aksi para tokoh. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur puisi yang tetap. Nah, meskipun dalam bentuk dramatisasi, puisi tetap perlu mempertahankan unsur-unsur intrinsiknya seperti bahasa, imaji, dan ritme. Penggunaan bahasa yang indah, imaji yang kuat, serta ritme yang menarik akan memperkuat pertunjukan lebih hidup dan bermakna tentunya. Nah, yang selanjutnya yaitu durasi pertunjukan dramatisasi puisi. Mengenal durasi pertunjukan dramatisasi. Durasi pertunjukan dramatisasi puisi adalah tergantung panjang pendeknya sang puisi atau daya tafsir dari yang melakukan proses prosaik menuju naskah dramanya.
Jika memilih puisi balada, pasti akan lebih panjang dibandingkan memilih sebuah puisi pendek. Namun, puisi pendek dengan gaya tafsir yang kuat bisa juga melahirkan durasi yang panjang dalam proses dramatisasinya. Kemudian mengenal fragmentasi. Sebutan fragmen dalam tradisi seni pertunjukan teater di Bali dimulai ketika TVRI mulai siaran di Bali. Fragmen adalah tayangan pendek berdurasi 15-30 menit dengan kisah-kisah yang sederhana. Secara lesikal, itu artinya sebagai potongan, singkatan, atau bagian dari keutuhan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada perbedaan fragmentasi dengan dramatisasi puisi. Kesamaannya adalah keduanya telah mendasarkan dirinya kepada puisi yang memerlukan pertanggungjawaban ketika melakukan pembacaannya, yaitu keutuhan pada sublimasinya, sejauh mana keliaran improvisasinya tetaplah puisi. Itu dibatasi oleh struktur dan pilihan katanya yang sudah menjadi ritma dan maknanya sendiri. Perbedaannya bahwa dramatisasi puisi akan lebih mensyarati proses itu pada lahirnya jenis drama puitik yang durasinya tergantung dengan daya tafsir. Sedangkan fragmentasi memberikan pilihan yang lebih pada proses narasi teks naskahnya, yaitu saat mempola menjadi seni pertunjukan mesti lebih simbolik, lebih pada bentuk bagaimana model tata krama penanggulangan pada pertunjukan yang simbolik. Selanjutnya ada langkah-langkah dramatisasi puisi. Dalam menyajikan dramatisasi puisi, terjadi konvensi puisi sebagai karya sastra tertulis, menjadi puisi sebagai seni pertunjukan panggung yang tak jarang menyajikan dialog, musik, setting, properti, kostum, bahkan tata cahaya. Nah, ada langkah-langkah dramatisasi puisi. Yang pertama ada memilih puisinya. Yang kedua, analisis puisinya dengan menemukan tema dan ruh puisinya. Yang ketiga, konvensi bahasa puisi menjadi gambaran adegan. Yang keempat, ada menentukan pemeran. Yang kelima, bentuk tim, pemusik, penata setting, properti, kostum, make up, dan tata cahaya. Yang keenam, buat konsep pertunjukan. Yang ketujuh, lakukan latihan sesuai konsep. Yang kedelapan, rencanakan acara dan tempat pertunjukannya. Yang kesembilan, tentukan penonton dan buat undangannya. Yang ke-10, sajikan pertunjukan dramatisasi puisi. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan tadi ialah dramatisasi puisi adalah bentuk kreatif dalam mengapresiasi puisi melalui pertunjukan teatrikal yang memandukan unsur drama dan puisi. Proses ini menghidupkan isi puisi melalui visualis, dialog, gerak tubuh, serta elemen panggung lainnya, agar lebih mudah dipahami dan dirasakan oleh penonton. Dramatisasi puisi bertujuan memperdalam apresiasi sastra, menjadikan puisi lebih dinamis, serta menjaga eksistensi karya sastra. Dalam pementasannya, dramatisasi memperhatikan unsur seperti penokohan, dialog, latar, kostum, konsep, serta pengolahan vokal dan gerak. Berbeda dengan fragmentasi, puisi yang lebih simbolik, dramatisasi menekankan pada narasi, dramatis, dan puitis. Prosesnya meliputi pemilihan puisi, analisis tema, penyusunan agenda, hingga pelaksanaan pementasan. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar yang nantinya akan dijawab langsung oleh saya dan rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.